Pria itu secara tidak sengaja jatuh ke rawa lumpur. Semakin dia berjuang, semakin cepat dia tenggelam. Melihat diri akan tenggelam oleh lumpur. Tiba-tiba melihat dua saudara tupai di pohon. Dia menatap kedua binatang itu dengan mata memohon. Kedua binatang itu sepertinya mengerti. Ia merangkak ke depan dan mulai menggigit dahan. Dia memeluk dahan dan akhirnya memanjat keluar. Namun sayang, tupai yang menyelamatkannya jatuh ke rawa. Tupai berkelahi dengan cakarnya dengan putus asa, akhirnya tenggelam dalam lumpur. Saat ini, pria tersebut tidak menyadari bahwa tupai itu akan mati lemas. Sampai dia melihat gelembung naik di bawahnya. Dia meraba-raba dengan tangannya dan akhirnya mengeluarkan tupai itu. Sekarang, satu orang dan satu binatang senang karena mereka tidak mati. Pada akhirnya, dia bahkan meletakkan kedua saudara tupai itu di samping celananya. Menjadi dua asistennya yang kuat. Pada saat itu seekor elang hitam terbang melewati. Di depannya muncul dua orang barbar dan tiang kayu. Dia segera naik ke puncak bukit untuk melihat situasi. Memang, dia melihat dua orang barbar sedang berburu macan kumbang hitam. Jadi dia menyuruh kedua tupai untuk menjelajahi jalan. Dia mengeluarkan belatinya untuk bersiap beraksi. Tiba-tiba seorang barbar di belakang menyerang. Keduanya dan juga berguling ke bawah di kaki gunung. Orang barbar itu mengambil busur dan anak panah dan menembaknya. Dia meraih belati dan melemparkan ke belakangnya langsung membunuhnya. Lalu dia berteriak keras agar elang datang membantu. Elang hitam melebarkan sayapnya untuk mematuk kepala orang barbar itu, berurusan dengan satu orang lagi. Dua tupai lainnya yang mengambil kesempatan untuk mencuri senjata dengan serangan jarak jauh dan berpacu dengan cepat. Orang barbar yang tidak ada busur dan anak panah hanya bisa menyerang dari jarak dekat. Kedua orang lemah ini sama sekali tidak tahan melawannya. Dia hanya menggunakan sedikit waktu untuk membunuh. Melihat seseorang hendak melarikan diri, dia melemparkan belati yang sudah memotong talinya. Setelah mengaum, macan kumbang menyerang orang barbar itu. Di pertempuran dia bekerja sama dengan hewan cukup bagus. Dia tidak hanya membunuh orang barbar. Tetapi elang hitam dan macan kumbang juga diadopsi olehnya sebagai muridnya. Namun, hari ini dia melihat sebuah kisah yang mengubah hidupnya. Pria tak tahu malu ini mengintip wanita yang sedang mandi. Dan dengan cepat mengatur untuk mencuri pakaian wanita. Dia tersenyum dengan ekspresi sinis, lalu suruh macan kumbang untuk menyerang dia. Ketika kecantikan itu ketakutan, dia melompat keluar dan memeluknya. Mulai merencanakan drama sang pahlawan menyelamatkan si cantik. Dia berpura-pura melakukan beberapa gerakan. Macan tutul hitam tidak hanya tidak menyerangnya tetapi juga berbaring patuh. Dia melihat dan meminta macan tutul untuk bekerja sama. Akhirnya berteriak dan menyuruh macan tutul pergi. Melihatnya begitu cantik, dia ingin menangkap cintanya. Tetapi wanita itu mengabaikannya dan lari. Dia melihat bahwa dia belum dapat melakukan apa-apa jadi langsung mengejarnya. Ke gua yang gelap. Dia melihat sekeliling. Dan melihat seseorang terkunci di dalam sangkar. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengayunkan pedangnya dan menebas pintu kandang. Pria itu melompat turun segera lari. Tetapi ditarik kembali oleh manusia burung. Tidak lama kemudian pria itu hanya memiliki tulang yang tersisa. Dan perlahan mendekatinya. Dia dan macan kumbang melihat dia dan merasa sedikit ketakutan. Pada saat ini berkicau elang terbang ke atas. Kemudian terbang ke kepala patung suci. Para manusia burung mengira itu adalah burung dewa mereka jadi segera mundur. Dia juga sangat waspada bersiap untuk pergi. Tiba-tiba dihentikan oleh manusia burung. Ternyata manusia burung menganggapnya sebagai pemimpin dan memberinya kartu perintah. Dia pergi ke kastil dan terus mencari orang yang dia cintai. Tiba-tiba melihat seorang penyihir memegang seorang anak laki-laki. Masih bergumam di mulutnya. Melemparkan bocah itu langsung ke dalam api. Awan putih naik anak laki-laki itu berubah menjadi abu. Tapi satu masih belum cukup untuk terus menunjuk bayi di bawah. Prajurit yang langsung mengambil bocah itu. Penyihir tua itu terus melafalkan mantra dan melemparkannya ke dalam api. Melihat anak laki-laki itu akan berubah menjadi abu, dia mengirim elang hitam untuk menyelamatkan bocah itu. Elang datang lalu melepaskan anak laki-laki itu.
Semua orang berpikir itu adalah kehendak Tuhan. Orang-orang semua berlutut dan dia satu-satunya yang berdiri di sana. Ternyata dia berdarah bangsawan. Ketika dia akan lahir, penyihir itu meramalkan bahwa calon anak ini akan menjadi orang yang membunuhnya di masa depan. Jadi saat ratu sedang tidur, dia menggunakan racun dan sihir. Ambil bayi di perut ratu dan pindahkan ke perut sapi. Setelah anak itu lahir, seorang penyihir meninggalkan bekas di tangan anak itu. Ketika dia akan membunuh anak laki-laki itu, dia ditemukan oleh seorang yang lewat. Menyelamatkannya dengan pisau, kemudian bocah itu dibesarkan oleh orang itu. Tapi anak laki-laki itu sangat cerdas yang bisa berbicara dengan binatang. Sekarang penyihir itu menatapnya dengan mata penuh dengan niat membunuh. Sepertinya memiliki perasaan yang sangat familiar. Penyihir menggendong bayi, melantunkan mantra sihir di mulutnya. Langsung melemparkan bayi itu ke dalam api. Anak laki-laki itu mati-matian merangkak ke atas tetapi ditusuk oleh tongkat. Saat ini seekor elang muncul di langit untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Semua orang melihatnya, berlutut dan membungkuk. Kemudian dia menyelamatkan anak itu di bawah rumah. Ayah anak itu mengucapkan terima kasih dan mengatakan kepadanya bahwa raja saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh penyihir jahat. Gunakan anak-anak untuk beribadah dan mengambil wanita sebagai budak, bosan akan bunuh mereka. Ketika dia mendengar itu, dia merasa bahwa orang yang disukainya akan berada dalam bahaya. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu. Dia membawa macan tutul ke pohon untuk minum air. Tiba-tiba sebuah tangan muncul di sini. Ketika cincin di tangan itu dibuka, sebuah mata muncul. Penyihir melalui mata melihat tanda di telapak tangannya. Adalah putra raja. Penyihir segera memerintahkan untuk membunuhnya. Orang barbar menggantungnya dengan tali. Akan mati lemas, macan kumbang hitam terungkap dua taringnya yang besar. Melompat dan melempar orang barbar itu ke bawah dan menggigitnya sampai mati. Sedangkannya saat ini macan tutul hitam sedang mengejar orang barbar. Secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap. Ketika dia tiba, ada orang sedang bergabung untuk menyelamatkan macan kumbang hitam. Mereka juga memperkenalkan diri dan menjadi teman. Tetapi dia anak laki-laki itu menemukan kalung saudara perempuannya di ranselnya. Baru sekarang dia tahu gadis yang dia cari juga adalah saudara laki-laki itu. Dia menemukan gadis itu melalui mata elang. Sehingga mereka bersama-sama bekerja sama untuk menyelamatkan gadis itu. Kemudian mereka bersama-sama menyelamatkan raja. Dia menjatuhkan tupai sehingga anak laki-laki itu dapat mencuri kuncinya. Tetapi secara tidak sengaja ditemukan oleh penjaga. Penjaga itu sama sekali bukan manusia. Melihat makhluk hidup akan melancarkan serangan, tupai hendak menggunakan tubuh kecilnya untuk melarikan diri. Di sisi lain mereka juga menemukan raja. Saat ini pintu besi tiba-tiba tertutup, ternyata penyihir itu tahu mereka akan datang dan menunggu di sini terlebih dahulu. Penyihir itu menggunakan tipuan untuk merusak matanya. Dan kemudian dia merangkak ke dinding untuk terus menyerang. Tetapi dia melalui mata macan tutul mengetahui lokasinya, dengan lancar membunuhnya. Dengan cara ini mereka telah berhasil menyelamatkan raja. Raja telah dipenjara selama bertahun-tahun sangat menyakitkan. Jadi dia ingin memerintahkan pasukan untuk menyerang kota. Dia menghentikan raja ketika dia mendengar itu. Tapi raja berkata bahwa dia hanyalah hal yang bisa berbicara dengan binatang. Tanpa hak untuk berbicara dengan raja. Raja bertekad untuk memimpin pasukannya untuk menyerang kota, tetapi pada akhirnya raja masih gagal. Raja dan gadis itu juga ditangkap. Pria itu mendengar berita itu segera pergi untuk menyelamatkan. Dan melihat bahwa kekasihnya akan segera ditangani. Dia mengambil pisau dan membunuh para prajurit sepanjang jalan dia pergi. Sampai ke puncak piramida dan dengan cepat berurusan dengan para penjaga milik penyihir. Setelah membunuh raja, penyihir itu segera menyerbu ke arahnya dengan pisau. Dia berbalik untuk membunuh penyihir. Ketika dia hendak pergi dengan kekasihnya di pelukan. Penyihir tidak mati, bangkit ingin menyelinap menyerang. Saat kritis tupai kecil muncul dan menggigit leher penyihir itu. Akhirnya keduanya mati bersama-sama dan masuk ke lautan api. Adegan baru saja berubah, orang-orang barbar mulai menyerang kota. Untungnya,
Dia memanggil elang hitam yang memegang kartu perintah untuk memanggil manusia burung. Manusia burung yang perkasa membentangkan sayapnya lebar-lebar dan membungkus musuh-musuhnya, mengubah mereka semua menjadi kerangka. Akhirnya tupai betina lain juga menghasilkan 2 tupai kecil. 2 orang juga jatuh cinta dan menikmati hidup.